Dampak negatifnya jadi apa yang kira-kira lo rasakan saat dari kefomoan? Menurut gua Bener-bener ngecap dia FOMO ya. kenapa gua FOMO sih gitu. Padahal dia yang FOMO ya. Terus amin berapa jam gitu lah, berapa jam syuting gitu. Padahal yang FOMO dia ya. Enggak lah. Gue kan pin update aja. Enggak, gua bisa counter. Esa juga FOMO, Cok. Kolek TV dong. Kolek TV. FOMO. Apa tuh? Suka sesama jenis. Hah, apa tuh? Tetap di script anjing. Fear of missing out. Iya, apa itu? Panjangan dikit lagi dong, gue mikir dulu. Oke. Oh iya, yang anak-anak zaman sekarang suka pakai istilah itu ya. Betul. Emang apa sih itu? Ada tim kreatif ya. Iya, jadi tulisannya gitu. Apa sih itu? Ya mungkin ada yang belum tahu. Iya, gue sih nggak tahu. Maksudnya gue cuma tahu fear of missing out-nya aja artinya. Iya, gue juga itu dari sih. akronim FOMO itu, cuman gue nggak tahu secara definitif tuh. Iya. Lu kan tahu banget tuh, Jadi pakar FOMO. FOMO tuh adalah rasa takut tertinggal karena tidak mengikuti aktivitas tertentu. Gitu. Sebuah perasaan cemas yang takut timbul dalam diri seorang akibat ketinggalan sesuatu yang baru, seperti berita, tren, dan lainnya. Rasa takut kehilangan ini tuh memacu kepada perasaan juga persepsi. Bahwa orang ntar pas gue ngeliat ke bawah dikat ya. Enggak dong. Orang lain tuh senang-senang, menjalani kehidupan yang lebih baik, atau mengalami hal-hal yang lebih baik. Ih, pinter banget sih lu. Parah. Bisa. Tolong ditimbulin di pop-up ya ini Wikipedia. Nah, jadi intinya kalau misalkan dari persepsi lu sendiri menanggapi FOMO itu artinya apa berarti? Artinya adalah ya nggak mau ketinggalan sesuatu yang baru aja. Oh, berarti orangnya nggak mau kudet ya? Kayak lu. Bukannya lu. Kita breakdown aja nanti. Tapi berarti ya memang banyak hal yang terjadi sekarang yang terkait dengan istilah FOMO berarti kan? Iya. Banyak Gue hal juga lah. baru tahu kayaknya bener-bener kata-kata FOMO tuh kayak baru setahun belakangan kali ya, apa 2 tahun belakangan. Happeningnya mungkin. Cuman gue sempet baca riset kalau gue sih. Ih, gila kan. Nggak tahu sih bener apa enggak. Cuman harusnya bener lah ya. Jadi fenomena ini pertama kali diidentifikasi itu tahun 1996. Serius? Ya, dari seseorang namanya Dan Herman. Gue nggak tahu pronunciasinya Dan atau Dan. Dari gitu. mana itu? Nggak tahu gue. Cetek aja pengetahuan gue mah ya kan. Oke. Dan Herman tahun 96. Dan dia ini akhirnya orang yang pertama membuat buku tentang FOMO. Oke. Tentang FOMO. Dibukukan tahun 2000. Nah, tapi ternyata FOMO itu nggak cuman ada FOMO doang, ada FOFO yang lain. Ada FOMO, ada FOBO, Fear of Better Option, ada FOMOMO, ada FOJI, banyak lah pokoknya ternyata. Tapi yang paling sering kita kenal sekarang tuh FOMO dan counternya, JOMO. JOMO apa? Joy of Missing Out, AING. Enggak sih, canda. Coba jelasin gimana joy of missing out, gue nggak tahu. Gue nggak tahu secara definitif, cuma kalau misalnya dari yang gue tangkap zaman sekarang tuh, ya itu counter si FOMO. Kalau FOMO kan dia nggak mau ketinggalan gitu kan, dia ngikutin tren. Tapi kalau yang JOMO, Joy of Missing Out ini lebih ke kayak santai, kayak cuek, malah lebih kayak mungkin ya, kayak bodo amat. Mau apa yang terjadi dengan trennya zaman sekarang ya nggak ikut aja, mungkin. Itu lu ya, berarti ya? Gue rasa iya. Oke. Makanya kita lucu nih, lu FOMO, gue JOMO gitu kan. Enggak, gue nggak FOMO. Gue update aja. Ya, Gue pengen update. Ya pengen itu FOMO ya gitu ya? Ya pengen relevan. Ya kan tadi kan itu nggak mau ketinggalan peristiwa, berita, tren, ya kan biar tetap in di eranya gitu kan. Biar relevan anjing. Ya cuman ya itu kan kita kan ya yang terjadi aja yang kita serap sekarang menurut gue sih kayak gitu. Karena kan ini tuh dampak besarnya terjadi karena media sosial. Sosial media. Iya. Dan memang udah beberapa banyak research yang memang mengatakan ya dengan perkembangan zaman, digitalisasi, media sosial, akhirnya semakin memperkuat orang untuk FOMO. Dengan ngelihat
aktivitas orang lain di entah katakanlah story atau apapun. Jadi kayak jadi pengen ngikut, jadi pengen merasakan pengalamannya juga. Karena mungkin takut dikira kayak kok gue gimana ya kayak nggak up to date. Ya nggak up to date kayak gitu mungkin. Lu ngerasa gitu kan sering kan? Enggak juga orang sih. main sepeda lu Kayak lu kagak aja lu anak Swiss gear dulu anjir. Terus lu apa? Ya udah contoh sekarang deh, contoh sekarang apa contoh sekarang? Contoh sekarang kalau kata skripsi Coldplay. Oh, oke, Coldplay. Iya. Tapi ya kan Coldplay kan kata orang ya. Gue sih ikut award cuman nggak dapet ya. Gue ikut award, cuma kalau lu kan nge-DM promotor kan. Kagak lah. Nggak dibales. Berarti nggak ditanggepin. Iya. Nah kan orang tiket war mungkin kan ya. Berarti lu FOMO juga dong lu ikut tiket war. Lah karena gue suka Coldplay. Ya udah. Ya mau dari album mana? Males Leto. Males Leto mah 2011 nggak sih? 10 2012 ya? Sekitaran itulah pokoknya. Iya. Cuman kan ada yang sebelum-sebelumnya kayak XNY. Terus ngeblank. Parachute ya. Nggak ada lagi yang Viva La Vida albumnya apa? Agak panjang tuh soalnya kalimatnya. Ya intinya itulah. Intinya kan maksudnya fenomenanya adalah banyak orang sekarang pengen nonton tapi karena memang nggak mau ketinggalan tren aja butuh. Mungkin ketika datang ya mungkin nggak semua lah ya buat mendokumentasikan dirinya ada di masa itu gitu kan. Iya. Kalau misalkan ada juga yang sebelumnya Hubestang. Apaan pada FOMO juga maksudnya? Pada FOMO juga maksudnya? Enggak, jadi gue nggak tahu ini konteksnya FOMO atau enggak, tapi bisa jadi FOMO ya. Jadi Hubestang datang di Indo kemarin kan, di festival apa. Jadi orang cuma ngincar satu lagu, The Reason. Terus banyak banget gue lihat tuh yang ada cuplikan-cuplikan. Jadi orang tuh harus pulangnya tuh ramai banget ketika The Reason selesai. Oh, gitu. Lu sempat cuplikan itu. Cuman kan orang-orang yang mencintai banget Hubestang kan tetap stay gitu kan. Yang akhirnya mungkin dari situ juga ada percikan kayak tuh kan lihat tuh orang-orang yang cuma tahu satu lagu tapi pengen nonton gitu. Tapi kan hak orang sebenarnya kayak gitu. Itu hak orang ya. Itu hak sebenarnya orang. Nggak apa-apa kan. Sebenarnya nggak apa-apa. Ya namanya misalkan lu punya daya belinya lu pengen nonton ya terserah gitu kan. Kalau lu nggak tahu juga. Jadi ada orang yang emang punya daya beli lah ibaratnya sama emang yang orang ya punya daya beli sama pengen ikutan gitu padahal benar-benar nggak tahu lagunya ya itu mereka lah sebenarnya. Tapi kan bisa jadi dengan lu datang lo akhirnya mencari tahu lebih dalam nantinya. Iya. Tapi memang diawali dengan FOMO mungkin ya. Tapi kan bisa jadi nggak negatif juga ujungnya berarti. Nggak negatif juga. Kayak sekarang kan ada lagi nih selain itu misalkan yang terdekat itu Yuda lagi keluar kamar mandi ya. Kedengeran ya. Yang terdekat kan thread. Gimana pronunciation yang benar? Thread. Iya. Since day one dong lu pasti ada di situ. Iya, gue lagi touring kemarin. Since day one. Nggak tahu apa nih gitu. 6 Juli kan? Nggak tahu. Gue juga since day one. Tapi gue baru nge-thread tuh 3 kali kalau nggak salah. Gue mau update dulu deh. Sorry gue update dulu ya. Wah, FOMO. Ternyata lu bukan Jomo. Gue juga war tiket Coldplay kemarin tapi gue nggak dapet. Kan lu nge-DM promotor. Kagak, gue nggak nge-DM gila lo. Gue mah pure gue. Nah, gue Blackpink kemarin. Blackpink. Itu bener-bener gue war tiket gitu kan. Dan gue sangat-sangat bete sih karena nggak dapet tiket yang deket gitu loh. Ya karena keramaian orang udah lu beli yang 800.000 itu ya pakai spion itu ya? Nah, pakai spion? Enggak, maksudnya nontonnya dari samping. Emang ada? Nggak, pokoknya ada 2 jutaan lah kalau nggak salah 2 jutaan. Lu beli 2 juta? 2 jutaan. Gila kayak banget. Gue berenam. Dari itu gue war tiket, terus kita nonton gitu kan. Ya experience sih karena gue nggak dapet tiket yang lebih dekat aja, jadi kayak nggak terlalu gimana-gimana gitu loh. Gue nyempong banget, friend. Yang kayak beneran dari samping kiri, terus soundnya juga kurang bagus katanya. Di gua di lu? lumayan nggak terdengar baik di gua. Ngomong kesel dong, ngomong promotornya bilang dong. Gimana sih, lu kan fans berat Blackpink. Tiket gratisnya aja bang, kompensasi. ya itulah dan nggak semuanya suka Blackpink. Gue jujur suka banget Blackpink gitu kan. Gue duluan. Iya lo duluan. Tapi kan setelah itu kan gue berawal dari ya pokoknya entah ini FOMO atau enggak ya. Tapi sampai sekarang pun gue sangat mencintai Blackpink gitu kan. Dan Korea lainnya. Kalau girl group gue cuman Blackpink doang. Tapi ada yang baru.
New Jeans. Baby Monster. Oh, Adik-adiannya. Jadi empon-emponannya Blackpink. Baby Monster itu bukannya metal ya? Itu Baby Metal. Salah ya gue. Baby Monster gue nggak tahu lagi, lupa gue. Baby Monster itu 7 orang, tapi Chiquita lucu banget. Oke, kita lagi ngomongin Korea, nanti kita ada segmen tersendiri. Ya itulah. Kadang mungkin bisa merugikan, berarti kan dampaknya ketika ada orang yang cuma datang sama ada orang yang pengen banget datang gitu loh. Iya. Pengen banget ada di sana tapi nggak ada kesempatan karena diambil sama orang lain. Ya itu tergantung takdir lo masing-masing. Tapi kembali lagi ke hak masing-masing nggak sih? Hak masing-masing. Tapi ya jadi percikan antara FOMO itu aja jadinya kan. Kayak, Iya. lu cuma tahu satu. Kayak ini BMTH mau kesini kan katanya. Terus Drown. Bocah drown deh kan. Bocil drown. Bocah drown. Ya kan mungkin. Malah tapi jujur gue nggak tahu Drown malah. Lo nggak tahu drown? Gue. Yang di album baru gue dengerin. Oh. Gue taunya Chelsea Smile. Iya, yang sebelum Medusa. Medusa gue nggak dengerin. Chelsea Smile terus I got a secret. Apa sih judulnya? Oh, Diamonds Are. Iya, gue tahu. Diamonds. Oh enggak, itu tadi Chelsea Smile. Diamonds are not forever. Ya. Tapi kita nonton nggak? Hah? Kita nonton nggak? BMTH. Bentar ya, gue lihat. Gue sih udah nonton waktu itu BMTH. Gue belum pernah. Dia waktu itu pakai topi belangkon. Oh. Enggak, sorry. Dia pakai batik kalau nggak salah waktu itu. Hah? Baju barong. Oh iya, baju barong anjir. Lo nonton ya? Dulu. Nonton di YouTube. Thank you YouTube. Terima kasih YouTube. Ya jadi kan banyak ya fenomena FOMO zaman sekarang gitu kan. Iya. Dan ya kita juga akhirnya terjebak di sana juga gitu kan. Iya, sosial media sih sebenarnya. Tapi kadang juga mungkin orang memang menggemari tapi dianggap FOMO berarti. Bisa jadi. Itu maksud gua. Ya, itu kan? maksud gua. Jadi kayak ada label lu FOMO padahal emang menggemari. Ya emang pingin update aja sih sebenarnya. Sometimes kadang-kadang kayak gitu. Jadi ya nggak salah, ya nggak salah ya urusan orang masing-masing. Iya lah, jadi orang kalau mau ngatain FOMO ya balik lagi sih nggak bisa sih sebenarnya menurut gua. Iya, kayaknya kita harus datengin pakar FOMO deh, Til. Iya benar banget sih, ini ada pakar FOMO sih. Emang sejalur sama lu kan. Lumayan, gue cukup terinspirasi dari orang ini sih. Iya, karena lu FOMO, dia juga lebih FOMO gitu. Nah ini dewanya FOMO. Dewa FOMO di Indonesia. Bapak FOMO Indonesia. Bapak FOMO Indonesia, BFI. Bapak FOMO skena Indonesia, BFSI. Siapa sih orang ini? Ya, ini dia. Kita langsung sambut. Ini dia VT-nya. Ya, VT-nya ya. Ntar langsung. Ya kalau ada ya, kita bikin. Kalau nggak ada ya langsung berarti orangnya ya. Ya, terus gue di sini ngapain? Oke, ini dia. Ada Bonaventura Radityo Putro. Jangan nutupin lighting gue. Oh iya, lighting lo. Terus gue di sini aja. Iya, ini ya. Gue perkenalkan dulu, perkenalkan. Bapak skena apa tadi? Bapak FOMO skena Indonesia. Telnya anjir bikin title aneh-aneh jadi beban di gua dong. Bang, lagi pakai stiker sama, Bang. Apa? Lagi pakai stiker sama, Bang. Lagi waduh. Lo green day banget hari ini. Iya, hari ini gua lagi green day banget, cuy. Parah. Oh. Enggak jadi. Apa? Sarah. Mau ngomong apa? Enggak jadi, udah. Enggak masuk sih gua. Ya udah. Udah, lo ngomong terus sendiri. Lo ngomong. Apaan tiba-tiba datang Bapak pakar FOMO Indonesia? Ya, ini dia Bapak pakar FOMO Indonesia dengan nama anjing, bukan Bapak pakar FOMO anjir. Dengan nama gua datang cuma buat syutingan. Mau ngeliatin teman-teman gua syuting. Disuruh ngomong. Dengan nama Bonaventura Radityo Putro. Gue biasa dipanggil Bona gitu. You can call me anytime. Anjing. Pekerjaan. Ini beneran sih? Ya beneran, kocak. Ya gue syuting aja gue kayak kalian mas. Cuma kan kalian orang depan layar, gue balik layar gitu kan. Dan duitnya banyak ya. Anjing. Jadi bisa amin, mengakomodir kefomoan lo. Amin. Jadi ini sutradara plus sastrada plus semuanya. Apapun kalian butuh lah gitu. Nanti kalau misalnya butuh syuting apa bisa kabarin gue, ada di kontak gue di bawah nanti. Oke, siap, mantap. Kok lu bisa kenal kita gimana sih, Bang? Siapa tahu orang penasaran kan kok bisa kenal. Kok bisa kenal sama Bapak FOMO gitu kan? Anjing, Bapak FOMO lagi anjing. Jadi beban di gua anjing. Guys, ini semua yang di sini semua teman-teman saya. Ini kalimatnya dia dari pertama kali. Gua nggak ada teman. Semua teman-teman Esa. Padahal kan teman-temannya Esa gitu. Jadi teman gua. Jadi gua nggak enak minta tolong anjing. Nah ini sih mulai ini gue kenal sama Bona dulu satu kampus bareng di KJ. Dia yang sukses, gue yang gini-gini aja. Enggak, lu udah sukses duluan. Sempet ya.
Sempat sukses duluan. Nah, akhirnya kita sering bareng lah. Dan kita tahu akhirnya kenapa kita datangkan dia ya karena kita tahu kehidupan dia yang FOMO. Jadi juga anjing. Enggak juga ya. Ibaratnya dari dulu setiap mungkin kalau misalnya kalian yang followers Esa sama Kevin dari lama, mungkin nggak terlalu familiar sama gue ya gitu. Kebalik nggak sih? Iya. Jadi familiar ya? Iyalah. Cukup familiar lah sama gue gitu. Dimana kegiatan apapun yang mereka lakukan pasti ada gue yang gue nggak tahu gue ngapain sebenarnya. Gitu kan? Dan semua foto-foto di Instagram gue kan kebanyakan dari tangan lo. Ya kan? kecuali kalau kalian berdua lagi minta foto gitu. Cuma kayak jadi boleh tukang foto Esa dan Kevin juga. Tukang foto video. Cuma intinya kegiatan apapun yang kalian lakukan kan pasti ada gue gitu. Ya betul. Cuma di sini aja lo anggota. Cuma di sini aja tiba-tiba gue lagi pengen mampir. Sukses. Terus tetap disuruh involve akhirnya tiba-tiba suruh Bon lo ikut jadi narasumber ya. Iya. Ya udah. Cukup lah ya. Sekarang lu cerita. Thank you Bon. Udah keluar lagi. Belum. Oh, ya. Sekarang ceritain pengalaman sedih lu, Bon. Ya. Gimana Bon? Musik 3, 2, 1. Yang lo ambil itu Bon. Gue mau ngomong, gue baru mau ngomong mati suri. Lo tadi lu udah ngomong Iya yang mati yang akhirnya ada apa? Itu FOMO nggak, Bon, Resolusi. kalau begitu, Bon? ada orang pengen mati tuh pengen ya kayak FOMO gitu ya. Gue pengen anjing penasaran gue rasanya. Ini harus digulik lebih dalam nih kan lu ketika posisi itu kan lu menemukan resolusi di hidup lu kan. Tapi bentar dulu dong, ini gue bingung namanya di mana yang biar enak. Lu menemukan resolusi di hidup lu. Karena lu selalu pikir-pikir Ketika kalau gue keburu tapi Wah anjing, jangan dong. ya jadi internal jokes gini kalau misalnya Iya, dijelasin. jadi internal jokes anjing. Tapi emang kalau kayak gitu nggak bakal kalian sensor? Enggak. Tai kali. Bener. Hah? Lanjutin aja nggak apa-apa. Jangan ceritain. Enggak. Jangan. Karena ada segmen tersendiri. Ada temanya kematian. Ya ini cliffhanger-nya dulu aja, cliffhanger-nya. Nah, kalau misalnya mau bikin itu temanya apa kali ya? Kayak mendalami kehidupan. Tai, terlalu klise banget bahasanya. Apa kali ya? Dia di depan kamera berubah nih pembawaannya. Ya udah Lu sekarang mau kita pembawa bahas apa, Cuk? kita bahas definisi FOMO aja deh menurut lu, Bon. Iya, itu yang ada di skrip kan. Iya. Definisi FOMO kan kalian tadi udah baca. Terus Enggak, gua dari mau- lu. Sudut pandang dari Ya. sudut pandang Kalau dari lu, Bon. misalnya FOMO, kan tadi dibilang baru hype lagi setahun terakhir ini ataupun pertama kali ditemuin 96 fenomenanya ya. Cuma kalau gue pribadi tuh, gue udah dengar kata FOMO ini malah dari gue SMP gitu. Jadi gue ada satu temen yang kayak bisa bilang old money juga lah kayak gitu bahasanya. Apa? Orang old money. Ya maksudnya orang kaya lama OKL. gitu. Jadi kayak Enggak kayak lu OKB. jadi kayak misalnya dia tuh Melempar untuk gua mulu. kata-kata slang Inggris itu mah banyak gitu kamusnya. Jadi kayak gue pertama kali dengar FOMO tuh justru dari dia. Tapi kayak kata FOMO itu sendiri kan yang tadi kan udah deskripsiin ya dan juga nggak terlalu hype juga sih itu. Mungkin juga SMA juga udah hilang. Gue kayak SMP masuk SMA juga udah nggak ada tuh kalimat-kalimat kata-kata FOMO baru ada lagi akhir-akhir ini. Terus kalian mau gue bahas apa sekarang? Ya enggak, menurut lu FOMO ya itu lu setuju dengan tadi apa yang diomongin sebelumnya? Setuju, kalau setuju ya memang itu kenyataan yang ada kan. Maksudnya FOMO lo takut akan, kasarnya ya takut akan ketinggalan zaman mungkin, ketinggalan tren mungkin gitu. Dan sebenarnya mungkin orang jadi berasa karena kalimat itu lagi kata itu lagi dinaikin lagi sekarang sementara kita semua tuh udah mengalami FOMO tuh dari tahun ke tahun tanpa kita sadari gitu. Berarti itu sebuah penyakit. Penyakit gangguan mental bukan? Gue nggak tahu, gue bukan pakarnya ya. Itu ada profesornya, gue bukan pakarnya gitu. Gue cuma bona biasa seperti yang kalian tahu lah sehari-hari gimana. Tapi menurut lu ada dampak negatifnya nggak sih dari FOMO? Negatif semua. Iya nih. Lu Geli banget gue anjing. Lu Habis pada- baca terus enggak, lu pada enak ada skripnya, gue kagak ada anjing. Kayak gue ngarang bebas ini. Enggak, kan kalau tadi gue udah cerita kan sama Kevin kan panjang gitu. Maksudnya kalau misalnya dari lu nih, oke tadi kan lu udah ngomong FOMO lu udah temuin dari kapan tahu gitu kan. Nah tapi menurut lu ada dampak negatif nggak dari kefomoan itu sendiri? Gue rasa pasti ada sih pada akhirnya. Ngurangin banyak duit sih. Iya kalau misalnya untuk hal-hal yang ini ya. Kayak contohnya nih, dulu namanya apa gelang? Gue lupa deh. power balance. Power balance, Cok. Gitu. Seimbang tuh ya kalau dipakai kan. Kayak si paling seimbang tuh ya kan, sampai ada kalung-kalungnya segala.
Ngaruh nggak sih sebenarnya dulu? Gue nggak tahu. Gue pernah sih pakai, cuma Gelang lo mana itu? Banyak banget kan dulu. Oh dulu gue pergelangan. Emang habis ini gelang gue. Kagak. Gue nggak pernah punya, tapi gue yakin enggak gitu. Maksud gue, tapi nyatanya mereka kan akhirnya mengklaim kalau tidak dan mereka minta maaf, akhirnya melakukan refund gitu dari Power Balance-nya sendiri. Jadi kayak ingat banget itu kayak pas gue SMP kelas 1 atau SD. Hidup lu SMP doang kan? Iya, maksudnya awal-awal itu kan kita mulai dari ini aja. Era di mana internet tuh udah mulai makin berkembang pesat gitu kan. Iya. Eranya pas gua ketika SMP karena orang udah mulai pakai MSN, pakai apa. Kalau kalian kan waktu kalian SMP kan kalian lebih tua dari gua ya. Halo mau 30, halo mau 29. Iya, jadi ketika kalian lagi seumuran gua, iya internet belum seberkembang itu. Jadi mungkin pas aja lagi eranya gua, internet lagi pada masuklah kayak Power Balance di mana-mana, orang pakai Power Balance terus kayak ada juga lah kayak Pak D gua, ini bukan Power Balance tapi lebih ngaruh nih soalnya ada magnet apa, gue juga nggak percaya sih sebenarnya. Tapi sampai pada akhirnya kan Power Balance sendiri waktu itu di websitenya mengklaim iya kita tuh tidak benar-benar terbukti sebenarnya. Itu cuma sugesti aja gitu kayak Romi Rafael gitu. Ya, anyway dampak negatif. Romi Rafael ya jangan-jangan si Power Balance ya. Dampak negatifnya jadi apa yang kira-kira lo rasakan setelah dari kefomoan? Menurut gua Bener-bener ngecap dia FOMO ya. Kenapa gua FOMO sih gitu. Padahal dia yang FOMO ya. Terus samin berapa jam gitu lah. Berapa jam syuting gitu. Padahal yang FOMO dia ya. Enggak lah, gua kan pin update aja. Enggak, gua bisa counter. Esa juga FOMO, Cuk. Soal Gimana deh? Cafe Racer. Iya. Jadi tadi kan kita ngobrol. Cafe Racer itu kan emang pada saat itu juga nggak in banget. Iya, gila. Jadi gue ingat banget 2015 menuju 16. Masih kaya tuh gue. Iya, itu lu masih kaya dan gue masih segitu-segitu aja anak kampus ya kan. Gue dari Vespa gue jual, gue bikin Cafe Racer. Ingat tuh gue satu-satunya Cafe Racer di kampus. Gue tidak mengklaim Cafe Racer pertama di kampus ya. Tapi satu-satunya di kampus iya waktu itu. Karena yang gue sadari itu, gitu kan. Karena dia lebih FOMO duluan dibanding orang-orang berarti kan? Bukan dong, maksudnya karena kalau waktu itu sebenarnya waktu itu nggak lagi rame banget, cuma karena gue kan waktu gue tuh lagi pengen gimana caranya gue ke kampus tapi pakai motor klasik yang kalau Vespa gue udah baret 3 baru awal kampus tuh, gitu. Terus ya udah akhirnya Vespa gue jual, gue bikin Cafe Racer yang gue yakin lebih nggak gampang baret. Akhirnya main Cafe Racer kan, Cafe Racer. Lu pakai Cafe Racer juga? Dulu. Jadi Esa duluan apa duluan? Orang gue yang bikin. Oh lu duluan. Nah, dia yang ngurusin motor gue. Iya. Berarti Esa FOMO ke lu? Ya, jadi ceritanya waktu itu gue bikin Cafe Racer. Terus ada Weki, lu kenal Weki nggak sih? Nggak kenal gue. Pernah ketemu tapi dia nggak ingat orang kan? Ya udah ntar kenalan. Terus inget Wek. Terus orang Weki kemarin datang di Bandung, acara Bandung. Weki, gila lu. Gue inget banget nih. Soal motor custom waktu itu ada gua, ada Weki, ada Berry. Tiba-tiba Esa mau ikutan. Lagi punya duit. Iya, sosok konsul nih, set pakai apa ya? Oke, akhirnya Scorpio aja. Terus Scorpio lu beli bahan berapa? Nggak tahu. Lupa sih gua juga. Pokoknya total tuh waktu itu Esa hedon lah. Kayak udah nggak usah disebutin anjing. Sebulan gua budgetin 10 juta buat 10 juta mah kecil lah kalau buat hobi kayak lu begitu. Di tahun segitu gede anjing. Hobi lu kan mahal soalnya. Sekarang dulu enggak. Tapi gua tahu si Esa emang hedon banget sih. Oh, nyerang gue. Enggak, gua nggak nyerang. Kacau. Pokoknya dia bikin Cafe Racer nih. Bahan plus custom barang-barang 49,5. Tapi basicnya murah kan. Nggak usah ngomong basicnya murah, cuma dijualnya murah. Udah. Dijualnya Jangan luka lama brengsek. Bikin 49,5 belum ada setahun make jual 10 ya? 10 juta. 11. Tapi kan ada komcai buat orang yang jualin, jadi 10 gue dapetnya. 10 juta. Gila, tapi gue dari dulu gue tahu juga sih Esa dari dulu tuh benar. Emang dia, gue maksudnya detail-detailnya dia itu pasti mahal gitu. Ibaratnya misalnya kayak casing handphone. Iya. Nyari itu yang jebret 500.000. Kenapa? Ada alasannya. Biar long lasting. Apa? Biar long lasting. Biar pamer, flexing gue anaknya kan. Oh, flexing. Tapi flexing, oke. Walaupun flexing ya kayak waktu itu ada syuting buat tugasnya dia. Kayak ini casing tahun banting udah. Si aktornya tuh waktu itu siapa? Elizabeth Kasai. Elizabeth Kasai. Lu kalau mau marah aja, banting aja handphone gua nggak apa-apa. Casing gua kuat, dibanting, pak, hancur cok.
Dibantingin 3 kali anjing. Lu beli di mana? Hancur anjir. Gue lupa itu Harganya yang brand berapa? apa. Ini Otterbox nggak sih? 1, Oh enggak, itu yang Bukan ya? Bukan yang Otterbox ada, cuman bukan yang itu yang dipakai pada saat itu, gue lupa. Harganya 1, Mahal pokoknya waktu itu cuma Esa yang bisa beli udah. gila. Iya. Gue nggak pernah lo beli casing mahal. Ya karena lo handphone yang mahal. Kagak, mana nih gue masih iPhone 11. Lah gue iPhone XR. iPhone apa, Bun? Nggak ada. Nggak iPhone apa-apa. apa? Coba dong flexing dikit lah. Anjing enggak. iPhone apa? Apa sih 12 Pro doang anjing udah ketinggalan juga udah berapa tahun. Tapi kan pada saat 12 Pro keluar langsung pertama beli kan. Kagak. Tapi 3 bulan kemudian. ya. Oke, berarti kalau misalnya, ini gue ada pertanyaan nih. Kalau misalnya, berarti secara nggak langsung kita semua pernah merasakan FOMO. Iya pastilah. Pasti Menurut ya. gua mah. Pasti ya. Tergantung mungkin- konteksnya apa sih. Iya kayak lo nggak usah terlalu munafik juga lah, pasti ada lah orang Iya. pasti pernah lah FOMO. Berarti Ngerti nggak? kategorinya bisa dibilang kayak ada yang emang kalau di Indonesia mungkin ya kayak FOMO tuh FOMO banget gitu. FOMO ya. akut. FOMO akut Iya. gitu, tapi ada yang FOMO tuh emang mungkin definisinya kayak lebih ke pingin update aja gitu Iya. Tapi sebenarnya. berarti bisa dibilang poser nggak sih? Kan ada Poser, ada lagi Iya, poser tuh. gue ya kan? enggak sih, gue nggak yakin poser dan FOMO terkait. it's the same thing gitu. Beda sih kalau poser tuh apa ya? Ya poser kayak misalnya lo bukan anak skate nih, tapi style lo anak-anak skate banget gitu. Oh, Karena pengen ikut-ikutan. Jadi FOMO juga bener ya? Iya. Iya. Ya kan berarti kan terkait sama FOMO kan poser tuh. Iya, jadi kayak paling gampang tuh ini baju-baju band misalnya. Kan lagi iya. Oh, polisi skena. Polisi skena. Bukan anjing. Iya, maksudnya kan kayak orang adalah eranya di mana baju band tuh lagi viral, apalagi yang lama-lama vintage gitu. Vintage bang, terus Thrifting. thrifting, tapi kayak emang lu ngerti band yang lu pakai bajunya gitu kan. Gitu. Ya, berarti poser FOMO mirip ya menyerempet. Kalau dari kita sekarang kita menyimpulkan kayak sama ya. Akhirnya arahnya ke FOMO ya. secara Pola. secara Ikut-ikutan urutan. lah. Jadi kayak Poser tuh lebih ke ikut-ikutan nggak sih? Iya juga sih, poin-poinnya Jadi, di sana sih. jadi kayak Lebih mungkin ya munculnya FOMO dulu baru poser pada akhirnya. Gitu. Tapi kan ikut-ikutannya konteksnya ada hal yang berbeda, ada beberapa hal yang berbeda mungkin. Maksudnya ada yang poser emang bener-bener kayak lu tuh nggak tahu bahan apapun gitu. Belum gue silent HP gue. Nggak apa-apa. Lu nggak tahu bahan apapun tapi udah yang penting ikut-ikutan bareng sama teman-teman gitu. Ya, Tapi ada juga poser yang mungkin anjing stuck gue. Ngeblank aja. mau sok-sok panjang ngomong. Ngeblank aja. Jadi sambil ngomong sambil mikir tapi. Iya. Gimana? Gue kan gitu telat. Gue selalu telat. Ya gitulah pokoknya intinya. Tapi kalau gue lebih mikir kayak mendingan gak usah. Karena kenapa? Lo akan jadi orang yang ibaratnya harus selalu ada di momen itu gitu loh. Iya. Itu menurut gue kayak nggak terlalu penting sih. Iya. Mendingan lu jadi diri lu aja. Ya maksudnya FOMO boleh kalau lu menggandrungi sesuatu, tapi bukan jadi hal yang negatif ketika lu cuma sekedar pengen ada. Iya. Lu harus tahu lu ada tuh buat apa. Iya. Lu pengen itu tuh buat apa. Gitu. Comment, like, subscribe, 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 comment, like, subscribe.